Salam, salam sehat mahita saluhutna. Tabu kama pertanyaan di Borgenon hari Rabu tanggal 10 November tahun 2020. Taparadema rohata doat pikirata martanya mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata maride mahita sen buku ende nomor 706 ayat sada dawat ayat 2. Godang di pasu-pasuhin Bileho Tuhaki Tarlobi asi-asimi Marhite anakmi Jaloma puji aki Jesus ipaluai Boya wongo tu surgoi marnida songaponi tondong nang ale-ale palason rohaki alaina umuli boyau anakmi jaloma puji aki Jesus ipaluai boyau wongo tu surgoi marnida sangaponi Marhite-hite guarni di bata ama doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doat guarni tuni probodia na tumampalangi doatan noon. Amin. Salhutna silon leon na denggan doat na sa ulibasa na moli utus na rosian banua gijang doi sian amani angka hati yuron dang adong anggo di ibana parasuryonon manang halinun pangkusoron. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na semurung saito gion hamima tu anakmu asa ibana nampuna hami lehon madi hami hapur seaon nasinto asa holan hos sambing hapurusan nami unang luas huriam marhar porusan tu akan nadia sianganon ay holan hodo haposan dot haporusan saya siroham patuduhan tu hami dalam tu hatuaon asa jupang hami asini roham nagudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sen buku ini nomor 2 ayat 3. Asiro amare Jehovah pamalo amamuci goarni sayunang asal puasata ikut tuturi puji rohaki oh ama anak tondi dosona jongjong au di jolomi
Epistil dihita di partengata di bagasan beringenon ima di enet sian Jeremia 20 sia ayat sada rodi di ayat pitu margati soreng mahita manja ondo hatani surat nati nangos ni panurang Jeremia sian Yerusalem tu pasi-pasi ni situa angkana terbuangi doa tu aka malim doa tu aka panurang doa tu sandok bangsui angka naong binuak koni Nebukadnesar sian Yerusalem tu Babel. Dung terbuar raja jekonya dohot jolmana rodiakana pinangkis aka induk ni Juda dohot Yerusalem dohot aka pandehau dohot pandebosi sian Yerusalem. Na tinangos na tu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia nani suruh ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado Songonondo hatani Jehovah Jebaot debatani Israel tu saluhu nong terbuang akana hubuakon sian Yerusalem tu Babel. Pauli hamu ma angka bagas laos ingani hamu jalapuka hamu angka porlak laos pangan hamu parbuena. Buat hamu ma parupuan baen jolmamu asa tumubuhon anak dohot boru hamu paorohon hamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumubuhon anak dohot boru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna. Ringkote hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahu baeni jala tengengkon hamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai parasonangan ma dohot hamu imas saatna martua do na tumangna debata jalan na umpepsa amin. Mari dihita sian mungku ini nomor 467 ayat sada. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas semua berkat, kasih karunia dan pelindungan yang Kau berikan kepada kami. Sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kami. Terlebih-lebih Tuhan, di saat wabah pandemi virus corona ini masih melanda negeri kami, Engkau memberikan kami berkat kesehatan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kuas-Mu AKBP Cibinong sektor 1 sampai dengan 16 bisa mengikuti ibadah rumah tangga atau pertanggungan kami Tuhan. Kami berdoa buat ruas-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati mereka pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Berkati juga dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Untuk anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka juga Engkau berkati dalam tumbuh kembangnya Tuhan. Demikian juga pertumbuhan rohaninya Tuhan. Hendaknya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, terlebih-lebih hormat dan berbakti kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami berdoa buat ruas-Mu yang mungkin tidak bisa menghadiri ataupun mengikuti ibadah pertanggungan di malam hari ini Tuhan.
apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kami mohon kepadamu Tuhan, di hari mendatang di dalam ibadah pertanian kami, Engkau sertakan mereka Tuhan, untuk bersama-sama kami bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat para pendeta yang melayani kami di gereja AKBP Cibinong ini Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Beri mereka kesehatan selalu Tuhan. Juga Engkau berkati keluarga serta anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka Tuhan, agar keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia seturut sekehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat para ladu Tuhan yang melayani dari sektor 1 sampai 16. Engkau juga yang memberkati pelayanan mereka. Engkau juga yang memberkati keluarga mereka, juga anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka Tuhan. Kiranya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berguna Tuhan, bagi keluarga, terlebih-lebih bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tak jemu-jemunya kami berdoa Tuhan, di masa pandemi virus corona ini Tuhan, untuk ruas-Mu, terutama yang berdampak langsung terhadap pandemi ini Tuhan. Mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka yang harus kekurangan penghasilannya Tuhan, dan mereka yang sakit, yang merasa cemas dan putus asa akibat pandemi ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja yang melawat mereka, Engkau tunjukkan jalan keluar yang terbaik yang daripada-Mu saja Tuhan, agar dengan jalan yang Engkau berikan, mereka semua bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami bawakan ke dalam doa kami untuk pembangunan gereja AKBP Cibinong Tuhan. Engkau tahu Tuhan, pembangunan gereja kami ini telah memasuki masa-masa akhir Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan pembangunan gereja kami ini. Engkau beri kesatuan hati dan pikiran dari ruas-Mu Tuhan, untuk sama-sama Tuhan bergotong royong untuk mensukseskan Tuhan, merampungkan pembangunan gereja AKBP Cibinong ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pelaksana dan tim dana pembangunan AKBP Cibinong ini Tuhan. Engkau berkati setiap rencana-rencana yang mereka rencanakan Tuhan, agar nantinya Tuhan di hari yang baik, di hari yang Kau tentukan, gereja kami ini dapat berdiri Tuhan, dan kami ruas-Mu, kami bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau tahu pandemi ini belum berakhir Tuhan. Engkau berkati Tuhan pimpinan-pimpinan negara kami ini, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi Tuhan. Engkau berkati mereka agar mereka dapat mengambil suatu kebijakan Tuhan, kebijakan yang daripada-Mu saja Tuhan, untuk mencari jalan keluar agar pandemi ini Tuhan segera berakhir dari negeri kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan bisa melanjutkan perekonomiannya secara baik. Tak lupa juga kami bawa doa Tuhan untuk para medis yang bertugas, khususnya yang melayani pasien virus corona Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, karena kami sadar dan yakin Tuhan bahwa kami sangat membutuhkan tenaga mereka Tuhan. Untuk itu beri mereka kesehatan, beri mereka imunitas yang baik Tuhan, agar dengan kepintaran dan ilmu pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan, mereka dapat mengobati pasien-pasien virus corona tersebut Tuhan, sehingga jumlah pasien dapat berkurang di negeri kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya nanti, dan berkati kami juga yang mendengarnya Tuhan, agar firman yang kami dengar bertumbuh di hati dan pikiran kami, untuk kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa perbuatan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihita sican buku ini nomor 30 ayat 1 dot ayat 2.
maradopon bohimi mardalan hami asa digom-gomi tondimi mahami. Gado parima ajari amina di aotoni dope asalam porse ami o sambing do angoluan nami lam lumeleng lam pasolhon turohamarohanami ombar tuhatama pangalahonami. Asini rohama dihamu dohot dame siat dewata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tot di porbadia. Amin. Salam. Uriani Tuhata HKBP Cibinong Resort Cibinong dohot sudi akana UBG manang mangihutona carau hatani dewata dihita di partangyangatta Boronginon tersurat di Yakobus 5 ayat 1 ayat 6 ala doh ka yanak kota di tengah-tengah di rumah tangga usaha di bahasa Indonesia. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Itulah firman Tuhan. Uriani Tuhata, nas kita memperingatkan kita tentang bahaya dari kekayaan. Jadi nas tadi berbicara tentang peringatan terhadap orang kaya. Yang pertama harus kita mengerti bahwa Alkitab tidak pernah memusuhi orang kaya. Tuhan tidak pernah memusuhi orang kaya. Alkitab atau firman Tuhan tidak mengutuki kekayaan. Bahkan Tuhan berjanji untuk memberi kelimpahan berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan hanya memperingatkan, bila kita menjadi kaya, harta banyak, tapi nurani miskin, hatinya miskin. Ada banyak orang yang memang dia banyak harta, banyak kaya, bisa pakai mobil mewah, tinggal di rumah besar, tapi di sini, di hatinya ini tetap miskin. Saya dengar satu cerita kesaksian dari seseorang. Dia melihat
Dia pergi ke restoran, makan di sana. Kemudian di depannya ada keluarga yang duduk, mereka makan juga, dan ditemani oleh seorang babysitter sambil menggendong bayi mereka. Jadi kesaksian teman saya ini mengatakan begini, ada hampir 2 jam atau mungkin 3 jam saya ada di situ karena saya sambil istirahat kenyang, tapi makan siang. Dia lihat yang di depannya ini, dia orang kaya, makan sama seperti dia juga, tapi dia tidak mengajak babysitternya untuk makan bersama. Jadi si pengasuh bayinya ini hanya melihat-lihat saja, berdiri di depan meja majikannya, mungkin sambil menggendong bayi keluarga ini. Dan si kawan saya ini mengatakan, saya melihat disinilah letak dari bahaya kekayaan itu, salah satunya. Bisa saja kita memang banyak harta, bisa makan di restoran yang mahal karena kita banyak uang, kita kaya, tapi hati kita ini, nurani kita ini miskin, tidak bisa merasakan apa yang sedang dirasakan bahkan orang yang paling banyak menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi nats ini adalah memperingatkan orang-orang seperti itu. Jadi jangan a priori dulu, wow, rupanya Alkitab melarang kita kaya. Enggak, Tuhan justru ingin kita ini makmur, berkelimpahan. Tapi jangan banyak harta, makmur, tapi hati miskin. Apa artinya tidur di rumah mewah tapi hatinya miskin? Tetap juga dia tidak bahagia. Kalau begitu, bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya miskin, yang nuraninya miskin? Yang saya lihat, yang saya pelajari, pertama, dia selalu khawatir akan hidup ini. Sebenarnya dia sudah punya banyak, sudah punya semua-muanya, tapi tetap juga khawatir. Nah, ini orang yang kaya tapi miskin nurani, selalu khawatir. Dia tidak pernah tidur nyenyak, dia tidak pernah senang. Dan yang kedua, dia akan selalu kikir. Jadi ada orang yang kaya tapi nuraninya miskin, maka dia akan selalu kikir, sampai memberikan kepada orang tuanya juga dia punya hitungan, padahal orang tuanya yang membesarkan dia. Termasuk teman yang bercerita tadi, kepada pembantunya saja dia begitu. Jadi ciri yang pertama dari orang kaya tapi nurani miskin, selalu khawatir. Yang kedua, selalu kikir. Yang ketiga, ciri dari orang yang kaya tapi nuraninya miskin, tidak pernah mampu mensyukuri apa yang dia sudah peroleh. Jadi dia kira itu, dia pikir itu bahwa apa yang dia peroleh itu belum ada apa-apa. Padahal dia sudah punya banyak. Dia tidak pernah mampu bersyukur. Dia tidak mampu juga, tidak mau juga dekat ke gereja. Apalagi kalau gereja sedang membangun, dia akan usahakan supaya dia tidak datang ke sana. Kalau perlu pindah dulu ke gereja sebentar, nanti setelah selesai baru dia datang. Nah, kenapa dia begitu? Ya karena dia pikir jangan sampai uangnya ini habis. Jadi dia tidak mampu, tidak mau mensyukuri apa yang dia peroleh. Dia pikir itu, dia harus menimbun. Kepada orang seperti inilah yang diperingatkan di sini, bahaya dari kekayaan. Jadi kita ingat dulu ya, 3 cirinya saya katakan tadi, selalu khawatir
walaupun dia kaya, tapi karena nuraninya miskin, dia akan selalu khawatir. Yang kedua, dia akan kikir. Dia hitung-hitungan semua. Bahkan mungkin dia juga makan, dia usahakan itu supaya makan sedikit-sedikit. Yang ketiga, dia tidak mampu bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertanyaan kita malam hari ini ada bahaya kaya harta tapi miskin. Kalau tadi ciri-cirinya, sekarang apa yang berbahaya? Yang pertama saya pelajari dari Nats tadi, orang yang kaya harta tapi miskin nurani, dia akan terjerat kepada hukuman kekal. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa menghalalkan segala cara dengan hartanya. Dia bisa menghalalkan segala cara. Dia tidak ikuti apa aturan yang benar, dia tidak ikuti apa keinginan Tuhan, tapi dia akan pakai demi keinginannya dengan hartanya ini. Nah, kalau memang Tuhan memberikan kita kekayaan dan kita pakai kekayaan itu untuk merusak kehidupan orang lain, ini yang saya sebut sudah terjerat kepada hukuman kekal. Oleh karena itu, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Firman Tuhan loh yang mengingatkan kita, bukan pendeta Saragi. Jangan pakai hartamu untuk menjerumuskan kamu, tapi bikinlah hartamu untuk menambah banyak temanmu, membuat orang lebih senang kepada kamu, membuat orang lebih mudah hidup. Jangan persulit. Hukuman kekal bisa kita terima hanya karena kita salah memakai harta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapa sebenarnya orang-orang yang banyak melakukan kejahatan itu? Yang saya pelajari, apalagi di Indonesia sekarang ini, bukan orang miskin, tapi orang kaya. Siapa orang-orang yang meraup uang negara kita ini yang korupsi-korupsi itu sudah punya mobil 3, sudah punya mobil rumah banyak, tapi dia tetap masih kurang. Dia tidak mampu melihat bahwa rakyat sedang menderita, sedang miskin. Karena yang dia pikirkan adalah menjawab kekhawatirannya tadi. Jangan-jangan besok saya tidak bisa mengambil apa-apa lagi. Makanya saya sebutkan bahaya dari banyak harta tapi miskin nurani, kita terjerat kepada hukuman yang kekal. Bisa kamu perdalam itu dengan melihat contoh-contoh di sekeliling kita. Yang kedua, dari nas kita saya pelajari apa bahaya banyak harta tapi miskin nurani. Kita terjerat kepada self-indulgence, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, memuaskan keinginan dengan memakai kesulitan orang lain. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Tadi di nas kita dikatakan, hai kamu orang-orang yang menahan gaji karyawanmu, upah orang-orang yang memanen hasil panenanmu. Panenanmu banyak tapi kamu menahan upah mereka. Banyak orang yang begitu. Bahkan dikatakan tadi, doa mereka sudah sampai kepada Tuhan yang memberikan kekayaan itu kepada kamu. Pak, Bu, ingat, bila kamu mempekerjakan orang-orang di rumahmu atau di perusahaanmu atau dimanapun kamu kerja, jangan pernah ambil gajinya. Jangan pindahkan bagian anaknya menjadi bagian anakmu, karena itu akan menjadi racun bagi anakmu juga. Nanti kalau kamu coba melihat masa depannya, bagaimana itu anakmu menerima itu semua? Kan ada jawabannya.
Itu kan yang dimakan anakmu itu adalah hasil dari keringat orang lain yang untuk bagian anak orang lain, tapi kamu berikan kepada anak-anakmu. Itu bukan menjadi berkat, tapi itu menjadi kutuk. Jangan pernah menahan gaji karyawanmu. Jangan pernah menipu upah karyawanmu. Berikan yang terbaik sesuai dengan hasil keringatnya. Karena mereka juga untuk mendapatkan itu adalah bekerja keras. Yang ketiga, bahaya kaya harta tapi miskin nurani. Menyakiti orang lain demi kesenangannya sendiri. Itu yang ketiga. Bisa bahkan membunuh orang lain. Kan orang kaya itu kan kalau ngomong ada musuhnya bisa saja begitu. Memang berapa rupanya menyewa orang untuk membunuh kamu? Nah, dia pakai uangnya itu untuk malah membunuh orang lain juga. Itu bahaya yang ketiga. Oleh karena itu nas kita ini mengingatkan kita, carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi berikan juga sebanyak-banyaknya. Karena hukumnya hanya satu, kata Tuhan. Saya lihat di Lukas 12 ayat 48, dan ini sebagai pesan bagi kita. Lukas 12 ayat 48. Di sonon ai gudang masih luluan tu pangalehonan na gudang, jala gudang matungguon tu panahatan na gudang. Lapatan na molo gudang dilihat Tuhan itu ho, gudang do luluan di Tuhan itu ho. Molo gudang di pasahat Tuhan itu ho, gudang do tungguon ni Tuhan itu ho. Jadi sesuai. Orang miskin juga jangan memberi seperti orang kaya. Lakukan saja apa semampumu. Jangan supaya dilihat orang seperti orang kaya. Dan orang miskin juga begitu, orang kaya juga begitu. Jangan berpura-pura tidak punya duit. Kan banyak alasan yang begitu ya. Gak ada duit katanya. Padahal duit memang gak ngomong. Lukas 12 ayat 42 lu. Ai gudang masih duluan tu pangalehonan na gudang, jala gudang matungguon tu panahatan na gudang. Itulah pesan dari firman Tuhan pada pertanyaan kita malam ini. Mau lihat tema martangi yang mahita. Mau lihat tema dihuali Tuhan nunga hutang kami akan. Di paingot todo hami asa manat hami mamake sudi sileo-leo mulihan. Unang hubuak kami tukijang ni roha, jala unang husalah gunahok kami mabain hajik ni roha ni dongan nami. Unang gabi boy huparbudak kami dongan nami holan alani artanami. Alay molotung diliok kope sinamot dihami. Naing may hupaki hami lao mamuji pasanga pengguarmu, pataridahon holongmu, dohot pataridahon asli roham. Ajari hami sa luhuk na di Tuhan. Ruas ni huriamon hakabi peci binongon dohot sudi nama bigi jami taon asa huboto hami mamakke nanilehom midi hami huboto hami makka moletehon unang huporso hami jala unang hutabuni hok kami alai dinggan me hupasahat kami to gabi halomoan mau liate madiho ramoti hami saluhuk na di Tuhan. Tatap saluhuk na ruas ni huriamon diakka na kesulitan na Tuhan, bahkan diakka na agoan dalan ni ngulu-ngulu na sida say sarihon na sida ali Tuhan patuduhon at kajapalan na loma urupi hami dohot pajongjokon bagas joromon asa saut mardalan tingganon asa buy sonang sudi ruas ni huriam ro manok bahodi bagas joron rab dohot akayan akon nambi mau liate madiho jalo mahami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan marit di mahita laos kapasa mapeliata Tunggodang si tutu ulang
satu hata Tuhan danga dong betiki marna lemba tahe ngolumi bahe tiru anato sai patu pamai alani Tuhani soma kirim balos na Tuhan debata domarni danani ulami manang na adong parbueni ay lambok do soarani tu atai romaho las manang rohami sai tai ngotok tong hatani Tuhani mangarahon jolma tu Tuhani sai patu pamai alani Tuhani soma kirim balos na Tuhan debata domarni danani ulami manang adong parbueni Tatangyak koma pelian na tapapungot tutuhata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut selehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihon mituhami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyang hami pelianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di portebion buhay marohanami marhite-hite toddim asa lam hutad dahami gudang ni sileon mi tuhami asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangido mahita di tangiang alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai sao malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang. Leom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, hidosa gawan mardosa Tuhan. Unang hami togyo tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata amatan. Laut parsoran itu diperbadia ma mangaramoti hamu saluhu na. Amin. Amin. Horas manihita saluhu na.